making disciples, transforming lives. Saya sepanjang hari ini secara khusus akan bicara tentang hubungan, khususnya pemulihan hubungan. Yang kedua adalah hikmat dalam menyelesaikan konflik, ini di ibadah ini. Oke, sekarang mari kita buka firman Tuhan sama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. 2 Korintus 5 ayat ke-18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Versi God's Words Translation dikatakan, God has done all this. He has restored our relationship with Him through Christ and has given us this ministry of restoring relationships. Bapa berkorban menyerahkan anaknya yang tunggal demi pemulihan hubungan antara kita dengan Bapa. Yesus bahkan mati di atas kayu salib supaya terjadi pemulihan hubungan antara kita dengan Allah. Dan dengan jalan demikian kita ini juga menerima pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian ini tidak hanya bicara tentang kita mendamaikan orang dengan Allah melalui pemberitaan Injil, tapi ini juga bicara mengenai kita mendamaikan hubungan sesama, restoring relationships. Saudara, kita semua itu menghadapi konflik. Tidak ada orang yang hidup tidak pernah mengalami konflik. Kalau kita nggak memiliki hikmat atau belajar cara untuk kita bisa menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan, maka hidup Anda akan sulit untuk bahagia. Karena kita semua ini berbeda. Tidak ada satupun orang itu sama antara satu dengan yang lain. Kalaupun punya kepribadian yang sama, setiap orang bisa punya kebutuhan yang berbeda. Cara berpikir yang berbeda. Itulah sebabnya konflik itu tidak terhindarkan di dalam kehidupan kita. Bahkan saya mau katakan saudara, kalau itu dalam konteks CG, konflik itu bisa menjadi tanda bahwa adanya hubungan atau kedekatan. Kalau semua orang datang di CG, itu tidak peduli satu sama lain, cuman datang setor muka tapi nggak kenal satu sama lain, tidak membangun hubungan, tidak ada interaksi, maka pasti akan aman, tentram, damai, tidak ada konflik. Konflik itu terjadi ketika ada interaksi atau hubungan yang dekat. Bahkan konflik itu, gesekan itu bisa terjadi karena kita bergerak. Gereja ini dinamis. Saudara, konflik itu sangat mungkin untuk terjadi. Itu sebabnya satu hal yang perlu kita kuasai di dalam hidup ini adalah bagaimana kita ini bisa punya hikmat dan mengetahui cara untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan hubungan. Karena kalau kita tidak bisa selesaikan konflik di tempat kerja, di rumah tangga, di gereja, di tempat lain, dimanapun kita berada dengan orang lain, hidup kita sulit untuk bahagia. Mustahil Anda bahagia sekalipun Anda punya pencapaian dan lain sebagainya, tapi kalau Anda itu gak harmonis sama anak, sama pasangan, saudara itu gak harmonis dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan Anda punya hubungan rusak, Anda punya konflik yang tidak terselesaikan, sulit untuk Anda bahagia. Coba Anda sekalipun mau berlibur di Bali, di Hawaii, di Switzerland, tapi kalau selama Anda liburan Anda konflik bertengkar dengan pasangan, maka walaupun Anda liburannya itu di Switzerland, hari-harimu akan gak menyenangkan. Begitu pula Anda bisa punya penghargaan, wajah Anda bisa tertulis menjadi pebisnis nomor 1 terkaya, ya di majalah wajah Anda terpampang di cover majalah,
Anda bisa sukses, tapi kalau Anda punya hubungan rusak, konflik gak diselesaikan, sulit Anda bahagia. Saudara, itu sebabnya kita harus belajar bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik. Roma 15 ayat 5 berkata demikian, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan, apa saudara? Kita baca 1, 2, 3, kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Saya terjemahkan versi The Message. May our dependably steady and warmly personal God develop maturity in you so that you get along with each other as well as Jesus gets along with us all. Saya terjemahkan, kiranya Allah kita yang teguh dan hangat mengembangkan kedewasaan dalam diri Anda sehingga Anda dapat rukun satu sama lain sebagaimana Yesus dapat rukun dengan kita semua. Jadi menurut ayat ini, kedewasaan itu dapat terlihat dari hidup kita itu rukun. Kedewasaan seseorang itu dapat dilihat dari bagaimana ia punya hubungan dengan orang lain. Bagaimana ia memperlakukan orang lain. Bagaimana ia menjalin hubungan dengan orang lain. Dan salah satu tanda dari kedewasaan adalah Anda cukup dewasa untuk bisa rukun sama orang. Katakan rukun. Rukun itu berarti Anda hidup dalam perdamaian dengan orang lain. Itu adalah sebuah tanda kedewasaan dalam kehidupan kita. Nah, coba kita lihat Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Ada sebuah panggilan yang Tuhan katakan dalam ayat, dalam khotbahnya di bukit. Salah satunya adalah berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata membawa damai dalam bahasa Inggris namanya peacemaker. Dalam terjemahan lain, membawa damai itu maksudnya adalah berbahagialah mereka yang mengusahakan perdamaian. Terjemahan yang lain, berbahagialah atau betapa bahagianya yang bekerja membawa damai. Ayat yang lain mengatakan, terjemahan yang lain, membawa damai di antara manusia. Berarti peacemaker itu adalah orang-orang yang berusaha atau mengusahakan, bekerja mengusahakan perdamaian. Itu namanya peacemaker. Lawan kata dari peacemaker adalah troublemaker. Kemanapun Anda pergi, Anda menciptakan konflik dan perselisihan. Itu namanya troublemaker. Perhatikan, ayat ini tidak berbunyi, berbahagialah orang yang suka damai. Karena pada dasarnya kita semua suka damai dan kita semua tidak suka ada konflik. Tapi dikatakan bukan suka damai, tapi pembawa damai. Kenapa pembawa damai itu dikatakan berbahagia dan disebut anak-anak Tuhan? Karena pembawa damai itu sulit. Anda perlu mengusahakan dan mengupayakannya dan itu tidak mudah. Mengusahakan perdamaian itu tidak mudah. Itu sebabnya salah satu tanda dari kita itu disebut anak-anak Allah adalah kita itu bisa membawa damai. Apa yang bukan pembawa damai? Yang bukan pembawa damai adalah orang yang lari dari konflik atau menghindari konflik. Seperti apakah orang yang lari dari konflik atau menghindari konflik? Yaitu ketika Anda punya masalah dengan pasangan atau punya masalah dengan orang lain, tapi Anda tidak pernah membicarakannya dan menyelesaikannya. Di dalam ruangan Anda tahu bahwa ada gajah besar di dalam ruangan, tapi Anda bertingkah seolah-olah tidak ada gajah dan Anda tidak membicarakannya. Itu namanya menghindari konflik. Itu bukan pembawa damai. Itu seperti Anda menyapu kotoran, meletakkannya di bawah karpet. Kelihatannya baik-baik saja, tapi ada sesuatu di bawah karpet. Ada kotoran. Kita menghindari untuk menyelesaikannya, membicarakannya. Biasanya alasannya karena takut. Takut nanti kalau membicarakannya akan lebih konflik lagi atau konflik menjadi lebih besar.
Yang bukan pembawa damai adalah orang yang mencoba mengalah untuk menenangkan masalah. Mengalah itu baik, tapi ada orang-orang tertentu itu mengalah, tapi tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya orang seperti ini akan menjadi martir dalam tanda kutip. Dia akan terluka, dan akibatnya karena konflik gak pernah diselesaikan, masalah isu itu gak pernah dibicarakan, meledaklah di satu momen. Saudara, saya menemukan saudara ketika saya konseling, ada orang, saya sudah mengalah, saya berkali-kali mengalah, saya sudah lakukan bagian saya begini, saya mengalah. Tapi kenyataan bahwa Anda konseling dengan saya, itu menyatakan bahwa Anda punya masalah dengan pasangan. Dan yang Anda anggap Anda mengalah, itu Anda jadikan sebuah pedang atau sebuah memperkuat posisi untuk membuktikan bahwa pasanganmu salah. Dan Anda Anda datang di sini untuk menyalahkan dan menyalahkan. Konflik gak akan selesai kalau Anda menyalahkan, bahkan dengan alasan bahwa Anda mengalah. Saya katakan mengalah itu baik, tapi kalau itu mengalah demi menghindari konflik, saudara, itu yang tidak Tuhan mau. Karena Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Katakan amin. Nah, beberapa orang berkata waktu menyembuhkan semua luka. Saudara, waktu itu tidak menyembuhkan luka. Coba lihat, saudara, kalau orang tertembak ada peluru, waktu tidak menyembuhkan. Malah waktu memperburuk keadaan. Kalau tidak segera itu peluru diambil, tidak ada tindakan, waktu akan memperparah keadaan. Tanyalah kepada orang yang sakit, katakanlah sakit kanker, waktu tidak menyembuhkan, perlu ada tindakan dilakukan. Saudara, Bapak Ibu, waktu itu tidak menyembuhkan, waktu itu memperburuk keadaan. Kalau Anda tidak menyelesaikan konflik, Bapak Ibu, waktu akan memperburuk segalanya. Harus ada sebuah tindakan. Anda tidak boleh lari, Anda tidak boleh mengabaikan. Ada beberapa orang itu sebetulnya, khususnya pasangan suami istri, ada konflik itu dibiarkan bertahun-tahun, saudara, tanpa diselesaikan. Kelihatannya masih ke gereja bersama, tapi ada sesuatu yang rusak di situ. Komunikasinya sudah berhenti. Saya menemukan ada pasangan yang saya konseling itu ada yang sudah pisah ranjang bertahun-tahun, saudara. Suami istri, maaf ya, sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, karena sudah pisah ranjang, sudah nggak tidur bersama. Tapi masih tinggal satu atap, percakapannya hanya ketika pamit, urusan permukaan. Karena ada sesuatu yang dibiarkan berlarut-larut. Ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Tuhan ingin kita bisa selesaikan konflik. Ada amin, saudara? Nah, sekarang beberapa hikmat bagaimana Anda bisa menyelesaikan konflik di dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudara, bicaralah dengan Tuhan sebelum Anda bicara dengan orang tersebut. Coba kita buka sama-sama Yakobus 4 ayat pertama. Yakobus 4 ayat pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Terjemahan lain pakai kata keinginan-keinginan hatimu yang saling berperang. Mengapa Alkitab pakai kata hawa nafsu? Dari mana sih sumber konflik? Dari keinginan-keinginan yang kuat yang berjuang dalam diri kita. Saudara,
Ketika kita mengingini sesuatu yang kita ingini dan kita menginginkannya sekarang, dan ketika orang lain juga punya keinginan ya di dalam hati dan menginginkan sekarang dan tidak menemukan apa yang dia inginkan, terjadilah konflik. Betul ya? Coba kita baca ayat berikutnya. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Zaman sekarang bukan hanya membunuh dalam artian membunuh. Zaman sekarang membunuhnya itu membunuh karakter. Waduh, itu kok bisa beli rumah bagus, mobil baru, kok bisa renovasi. Anda jadi tetangga ngomong sama tetangga yang lain. Itu pasti korupsi. Karakternya dibunuh. Padahal kita nggak tahu dia itu kerja keras, dia itu penuh integritas, kita nggak tahu. Kita taunya dia bisa renovasi rumah, punya mobil baru, lalu kita bunuh karakternya dengan berkata, pasti korupsi. Saudara, ada hamba Tuhan pakai jam mahal, oh ini pasti uang perpuluhannya diambil. Membunuh karakter. Beneran loh, it's real. Padahal Anda nggak tahu kejadiannya seperti apa, tapi Anda langsung berkata sesuatu yang buruk tentang karakter seseorang. Lalu Anda membunuh. Kamu menjadi iri hati, tapi kamu tetap tidak mendapatkannya. Maka kamu berkelahi dan bertengkar. Kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, karena kamu apa saudara? Kamu tidak memperoleh apa-apa, saya bacanya versi yang lain. Kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, kenapa kita konflik? Karena kita punya keinginan yang kuat yang berjuang dalam diri kita, orang lain punya keinginan, lalu kita nggak mencapai apa yang kita inginkan, kita berselisih, kita konflik, kita bertengkar, kita dengki, kita iri, saudara. Tapi tetap nggak mencapai tujuan kita, lalu kita bertengkar, berkelahi. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bapak Ibu di dalam konflik juga sama. Kenapa Anda tidak bisa selesaikan konflik? Karena kita pertama-tama, kita bukan bicara dengan Tuhan, tapi kita itu bicara sama orang lain. Kalau Anda itu khususnya dengan orang yang Anda konflik, dengan itu bisa orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, itu juga bisa. Antara saudara kandung, atau dengan pasangan suami istri, dengan teman gereja atau teman kerja. Ketika kita konflik, kita cenderung membicarakannya dengan orang lain. Kita cenderung menggosipkannya. Tapi yang Tuhan mau adalah kita pertama-tama berdoa dulu kepada Tuhan. Kenapa konflik tidak selesai? Karena kita juga tidak berdoa. Ketika kita berdoa terlebih dahulu, sebelum kita membicarakan kepada orang lain atau menggosip dengan orang lain, kita sedang memberikan ruang kepada Tuhan untuk mengubahkan hati. Katakan mengubahkan hati. Dan ini terjadi saudara. Ketika kita berdoa, Tuhan akan mengubah hati. Dan hati yang pertama diubah adalah hati kita dulu, baru orang lain yang sedang konflik sama kita. Daud itu kalau Anda lihat, Daud itu jujur di dalam mazmur-mazmurnya. Sering dia itu berkata bahwa aku ini diperlakukan dengan tidak baik. Lalu dia berdoa minta supaya Tuhan memukul orang yang melakukan hal tersebut. Dia ingin Tuhan bela, Tuhan pukul. Tapi kalau Anda baca ketika dia berdoa, dia itu juga sampai di sebuah titik di mana dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Tuhan, aku telah berdosa kepadamu. Saudara, berarti Daud adalah contoh orang yang diubah melalui doa. Yang pertama-tama yang diubah ketika kita konflik adalah kita dulu. Saya pernah khotbah di sebuah message yang berbeda, bagaimana ketika saya itu berdoa untuk orang yang
berkali-kali menyakiti saya atau memperlakukan saya tidak adil. Saya berinteraksi dengan sosok toksik selama lebih dari 10 tahun. Satu momen di dalam saya itu sudah berdarah-darah. Tuhan suruh saya berdoa memberkati yang bersangkutan. Saya mau jujur, waktu saya melakukannya, itu sulitnya bukan main. Khotbah lebih gampang daripada melakukan. Saudara, beneran. Coba tengok kanan kiri, ngomong mah gampang. Mulut saya itu keluh gak bisa berdoa. Karena saya merasa terluka, saya merasa diperlakukan gak adil. Tapi Tuhan minta saya berdoa. Saya gak ngerti kenapa kok Tuhan minta saya berdoa untuk orang ini. Rupa-rupanya setelah saya mulai menang, saya coba berdoa, saya mulai ucapkan kata-kata berkat. Beberapa menit pertama, mulut saya dengan hati itu masih belum klop. Dengan kata lain masih lip service, tidak tulus dari hati. Saudara, sampai saya berdoa dengan hati saya tulus, saya memberkati orang itu, berdoa untuk pekerjaannya, untuk kesehatannya, berdoa untuk anaknya, istrinya. Ketika saya memberkati, yang pertama-tama diubah adalah perasaan saya dan hati saya terhadap yang bersangkutan. Makanya hal pertama yang Tuhan mau kita lakukan, atau hal tercepat untuk Anda bisa mengalami pemulihan hubungan dan menyelesaikan konflik adalah pertama-tama Anda perlu berdoa. Karena doa itu bisa mengubahkan orang. Katakan amin. Semakin Anda paksa orang berubah, makin gak berubah, makin resistance. Karena orang tidak bisa berubah. Karena kita gak bisa mengubah orang, hanya Tuhan yang bisa mengubah orang. Semakin orang paksa kita berubah, kita semakin resisten, betul gak? Kita hanya berubah ketika kita betul-betul menyadari dan memutuskan untuk berubah. Makanya yang bisa ubah orang lain adalah Tuhan. Kita perlu berdoa terlebih dahulu dan bukan bergosip terlebih dahulu. Yang kedua, saudara, kita baca sebuah ayat di Matius 2 ayat, saudara. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, jadi teringat sesuatu bahwa akan hati saudaramu terhadap dirimu, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah. Jadi persembahanmu jangan ditaruh kantong lagi, tapi ditaruh di sebelah mezbah. Ya, pergilah berdamai dulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Zaman dulu orang itu mempersembahkan kambing domba. Mereka beribadah ke bait suci. Sebelum mereka itu dipersembahkan kepada Tuhan, taruh dulu persembahan, bereskan dulu. Terjemahan yang lain versi KSKK dikatakan, kalau engkau hendak membawa persembahan ke altar dan teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadapmu, katakan sakit hati terhadapmu. Versi mudah dibaca, kamu teringat ada saudaramu yang sedang marah kepadamu, tinggalkan persembahan, bereskan dulu konflik itu, pulihkan hubungan dulu, baru ibadah. Rupa-rupanya Tuhan itu mau kita segera menyelesaikan konflik, membereskan hubungan. Bahkan prioritasnya itu diletakkan di atas kita itu beribadah. Berarti Tuhan mau kita itu segera. Jangan ditunda, jangan buat alasan, ya, jangan ulur waktu, segera. Kenapa? Karena itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kitab 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu, hormati mereka, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Jadi selain ini bisa menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan, itu juga bisa menghalangi doa kita. Kalau kita punya hubungan gak beres sama orang lain. Poin kedua, catat baik-baik.
selalu ambil inisiatif. Katakan inisiatif. Jadi ayat ini bicara tentang inisiatif. Prioritaskan, bahkan sebelum engkau beribadah, pastikan engkau sudah bereskan. Karena apa? Kalau engkau berdoa, doamu akan terhalang. Persekutuanmu dengan Tuhan juga akan terhalang. Engkau ibadah, jadi terhalang persembahanmu. Makanya bereskan dulu. Kita cenderungnya adalah menunggu. Apalagi kalau kita ini posisi orang yang tersinggung atau yang terluka. Kita menunggu orang lain untuk datang minta maaf. Yang Tuhan mau adalah entah kita ini posisi yang terluka atau kita ada dalam posisi yang salah melukai orang, kita perlu ambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik dan hubungan. Kalau Anda teringat sesuatu, Roh Kudus bukakan sesuatu, Anda perlu bereskan, kita perlu bereskan. Jadi selalu ambil inisiatif, katakan ambil inisiatif. Langkah pertama adalah dari pihak kita. Ayub 18 ayat 4 dikatakan begini. Engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan. Versi Alkitab yang terbuka berkata, kamu yang menghancurkan dirimu dalam kemarahanmu. Versi yang lain, kemarahanmu hanya menyakiti dirimu sendiri. Jadi kalau Anda itu memendam kemarahan dan Anda tidak bereskan, kemarahan itu menghancurkan diri kita sendiri. Makanya penting untuk kita bisa berdamai, membereskan hubungan sama orang. Yang ketiga, saudara. Anda belajar sesuatu, amin? Mazmur 73 ayat 21 sampai 22. Berkata demikian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, versi bahasa Indonesia sehari-hari itu maksudnya begini loh. Ketika aku merasa kesal dan hatiku seperti tertusuk atau terluka, aku dungu dan tidak mengerti. Aku jadi bodoh dan aku tidak mengerti. Seperti hewan, aku di dekatmu. Maksud ayat ini begini. Daud itu sedang berkata, ketika hatiku ini kesal, ketika hatiku ini terluka, aku jadi bodoh dan dungu seperti binatang. Maksudnya bagaimana, saudara? Maksudnya begini. Poin ketiga, catat baik-baik. Hikmat untuk memulihkan hubungan saudara. Anda perlu bersimpati terhadap perasaan orang lain. Katakan bersimpati. Di dalam setiap konflik itu ada perasaan yang terluka. Kalau Anda ingin menyelesaikan konflik, pertama-tama bersimpatilah terhadap bersimpatilah terhadap perasaan orang. Bapak Ibu, saya sekali lagi katakan, saya kasih disclaimer ya. Mengerti hal ini itu perkara mudah, tapi menjalankannya itu gak mudah. Ngomong lebih gampang daripada melakukan. Di dalam pengalaman saya konflik, saudara, kita ini lebih cenderung ketika kita terluka atau hati kita tertusuk, kita ini menjadi bodoh dan tidak mengerti. Ketika kita terluka, kita lebih cenderung apa saudara? Kita lebih cenderung fokus sama perasaan kita dan sudut pandang kita. Betul atau betul? Kita sulit mengerti, kita menjadi bodoh terhadap sudut pandang orang lain atau perasaan orang lain. Itu kenyataannya saudara. Bahkan kita itu cenderung menjadi defensif, merasa diserang, betul ya? Di dalam konflik-konflik yang saya pernah lalui dari saya lahir baru sampai hari ini, ketika saya melihat diri saya, iya ya, ketika saya itu terluka, ketika hati saya itu tertusuk, saya itu jengkel, saya jadi sulit untuk memahami perasaan orang, saya jadi sulit untuk menjadi sabar, saya jadi sulit untuk bisa memahami sudut pandangnya orang.
Disinilah letaknya konflik gak pernah selesai. Bapak Ibu. Kalau kita mau menyelesaikan konflik, saudara, selalu ingat di balik semua konflik itu selalu ada perasaan terluka. Saudara, belajarlah dulu untuk memahami perasaan orang, dengarkan perasaan orang. Saudara, saya itu pernah membentak anak itu pernah. Dan saya berdoa untuk saya tidak pernah melakukannya lagi. Kenapa? Karena ketika kita jengkel lalu membentak anak, apapun yang kita katakan itu nggak lagi didengar sama anak kita. Yang didengar itu adalah apa, saudara? Emosi, betul ya? Nah, begitu kita jengkel marah, kita jadi nggak sabar sama orang. Kita jadi sulit untuk memahami sudut pandangnya orang. Kenapa kok orang itu begini, kenapa kok orang itu bisa bersikap seperti ini dan lain sebagainya. Kita jadi lebih nggak sabar. Bapak Ibu, kalau kita mau selesaikan konflik, dan ini saya buktikan saudara. Ketika saya mulai belajar, contohnya suami dengan istri, ketika saya mulai belajar untuk mendengarkan, di balik kata-kata itu ada perasaan, dan saya belajar untuk memvalidasi perasaan orang, langsung terbuka untuk penyelesaian. Makanya kalau Anda konflik suami istri, daripada Anda marah-marah, lebih baik Anda jelaskan perasaan Anda. Aku merasa apa? Suami, Anda marah kenapa? Daripada Anda banting piring, Anda keluarin kata-kata pedas yang melukai, Anda jelaskan, aku marah, pakai kata-kata, kalimat pasif. Aku marah kenapa? Aku merasa direndahkan. Aku merasa tidak dihormati. Aku merasa apa? Suami istri harus bisa belajar mengungkapkan perasaan. Katakan amin. Istri juga sama. Anda terluka kenapa? Anda merasa diduakan. Bapak-bapak, istrimu itu merasa diduakan itu bukan hanya karena ada wanita lain, tidak. Tapi bisa jadi gara-gara hobi tenismu. Istri bisa merasa diduakan. Jadi setiap kali Anda mau berangkat tenis, lalu istrimu minta untuk dibelikan es krim. Mesti dikleskan. Karena itu kebutuhannya, karena dia pasti lagi merasa diduakan atau tidak diutamakan. Begitu Anda belikan dia es krim, batalkan tenisnya, lalu dia itu bisa merasa bahwa dia nggak lagi diduakan. Anda mau tenis sepanjang hari pun nggak masalah. Karena bukan tenisnya yang jadi masalah, bukan hobi Anda. Apalagi ya itu masalah waktu, apalagi tentang pekerjaan, bukan masalah pekerjaan, hobi dan sebagainya. Nah, kadangkala terus istri nggak bisa ungkapkan itu, lalu bentuknya ngomel-ngomel. Istri-istri juga perlu untuk belajar ungkapkan perasaan kepada suami. Ya, aku terluka karena aku merasa diduakan. Aku terluka karena aku merasa dikhianati. Aku merasa apa? Merasa disakiti, kenapa? Kalau Anda bisa ungkapkan itu, paling tidak itu akan menolong. Nah, gilirannya, saudara, bagi kita, kalau orang nggak mengungkapkan perasaannya, kita harus bisa melihat di balik kata-kata orang itu atau respon orang itu selalu ada perasaan terluka. Nah, kalau Anda bisa memahami perspektif mereka dan perasaan mereka, saudara akan terbuka untuk jalan penyelesaian konflik. Saya katakan sekali lagi, ngomong lebih gampang. Saya membuktikan juga ketika saya konseling, membereskan hubungan, mendamaikan orang. Ketika saya praktekkan ini, manjurnya luar biasa, saudara.
Satu kali ada dua suami istri datang dengan perasaan marah karena ada konflik dengan pelayan Tuhan. Saudara, mereka memutuskan untuk mau keluar dari pelayanan. Yang satu worship leader, yang satu itu espro, suami istri. Karena di dalam konflik mereka merasa disudutkan oleh pelayan Tuhan yang lain, merasa ada masalah mereka lah yang disalahkan dan sebagainya. Pokoknya terjadi kesalahpahaman dan konflik. Dan dalam kondisi marah dia datang kepada saya, ya saya mau keluar aja dari pelayanan. Jadi jemaat biasa. Di dalam ngobrol-ngobrol itu, saya mencoba untuk memahami perasaannya dan memvalidasi perasaannya. Sebelum saya ngomong begini, akhirnya saya ngomong gini, masa kamu gara-gara konflik, terluka, kamu mau menghilangkan kesempatanmu mengabdi kepada Tuhan. Pelayanan itu anugerah dan kepercayaan. Kamu punya uang 5M aja, kalau kamu gak dipilih jadi worship leader, kamu kasih uang 5M, kamu gak bakal jadi WL. Kamu gak bakal bisa ini. Karena ini kepercayaan. Dan ini kesempatan kamu, pengabdianmu. Setiap minggu kamu itu secara teratur melayani, kamu hilangkan hanya gara-gara ini. Kamu kehilangan kesempatan dan upah. Melayani Tuhan itu anugerah. Itu kesempatan, katakan amin. Tanya sama orang yang sudah di ranjang rumah sakit, mereka kepingin sehat supaya bisa melayani. Tapi mereka gak punya kesempatan. Itu mahal. Setiap waktu Anda mengabdi kepada Tuhan. Saya tadi pagi aja datang di mobil, saya bersyukur. Di kamar mandi saya bersyukur, Tuhan kesempatan aku bisa melayani 7 kali lagi. Saya ini pelayanan saya itu, traveling saya itu, habis khotbah di Jakarta 7 kali, khotbah di Surabaya 7 kali, lalu minggu depannya khotbah di Medan 6 kali, besoknya Seninnya itu hari libur saya khotbah 3 kali, lalu di tengah minggunya saya pergi ke Kucing, ya baru pulang kemarin saya khotbah 7 kali lagi. Coba Anda jadi saya. Tapi saya mensyukuri Tuhan, terima kasih kesempatan saya khotbah 7 kali lagi. Di mobil saya terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan melayani. Mengabdi kepada Tuhan, aku lakukan karena cinta. Saya ngomong gitu sama orang itu, masa kamu gara-gara ini, kamu lemparkan gitu aja kepercayaan mahal dari Tuhan. Yang kamu bahkan gak bisa beli dengan uang. Kesempatanmu mengabdi kepada Tuhan itu mahal. Dia bisa dengarkan saya dan dia ngomong gini, saya urungkan, Yako, saya urungkan untuk saya quit dari pelayanan. Pertanyaannya, dia terakhir itu ngomong, saya ngomong sama Koko bisa dimengerti. Lalu dia dengarkan nasihat saya. Kenapa kok dia bisa sampai di titik itu? Karena saya belajar untuk praktek pertama-tama memvalidasi perasaannya dulu. Saya pernah gagal enggak? Pernah. Di dalam konflik. Dan ini penting saudara. Khususnya konflik pasangan suami istri. Saudara, itu biasanya ya ketika marah lalu dibalas marah. Makanya Tuhan itu berkata, Tuhan itu kasih kita itu 2 telinga supaya kita ini apa saudara? Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Itu kata Alkitab. Kalau Anda lakukan yang pertama, yaitu cepat mendengar, maka otomatis Anda akan lambat untuk berkata-kata dan Anda lambat untuk marah. Tapi kita kebalikannya, betul nggak? Kita cepat marah dan kita ini cepat untuk bicara. Yang ada di pikiran kita, karena kita nggak mendengar yang di pikiran kita, kita itu mengolah jawaban apa yang mau kita keluarkan untuk menangkis serangan, betul nggak? Kita harus ngerem dulu, belajar mendengar dan memahami dulu. Semakin Anda memahami, semakin Anda akan lebih sabar dan toleran. Tapi kalau semakin Anda nggak mau mendengar dan memahami orang, Anda akan cepat untuk bicara dan cepat marah, cepat emosional.
Jadi coba, kapan dimana Anda cepat marah itu berarti Anda kurang mendengarkan orang. Ini nggak mudah, saudara. Ya, sekali lagi, tengok kanan kiri, ngomong begini, ngomong itu lebih gampang. Yang keempat, saudara, 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Aduh, kalau dalam konseling itu sulit kalau ketemu sama orang yang merasa tidak salah. Itu sulit. Ketemu sama suami yang merasa nggak salah, istrinya yang salah, sulit. Begitu pula ketemu istri, konseling, selalu nudingnya suaminya yang harus berubah, suami yang salah. Sulit, saudara. Saya harus giring dulu untuk orang itu bisa mengakui bagiannya atau sahamnya di dalam konflik. Catat poin yang kelima. Akui saham Anda, bagian Anda dalam konflik. Saham di sini itu kesalahan. Di dalam sebuah konflik, suami istri, pertengkaran, gak ada orang murni 100% pasanganmu yang salah. Kita pasti punya saham. Sekalipun 99,99% pihak lain yang salah, tetaplah saudara, kalau Anda bisa mengakui bagian Anda, bahwa Anda gak sempurna, bahwa mungkin Anda gak peka, Anda mungkin tidak, Anda kurang mendengar, atau Anda salah paham di dalam mengartikan sesuatu. Saudara, kalau Anda bisa lakukan ini, Anda lebih dekat kepada penyelesaian konflik. Tapi kalau Anda datang, ajak orang bicara, lalu Anda memulainya dengan apa, saudara? Anda memulainya dengan tuduhan, Anda memulai dengan bagaimana Anda merasa tersakiti, dan bagaimana orang itu melakukannya dan menyakiti Anda fokus kepada kesalahan orang, biasanya setiap serangan itu akan diresponi dengan defensif. Dan biasanya malah gak selesai konfliknya. Mulailah dengan mengakui bagian Anda, saham Anda. Katakan saham di dalam konflik tersebut. Saya di dalam konseling itu kadang kalau sudah di awal itu sudah fokusnya begitu, saya coba balikan, tapi kalau gak mau, selesai biasanya. Saya biasanya akan cepat-cepat lah untuk bisa, saya coba menjelaskan untuk melihat, mengusahakan orang itu melihat bagiannya. Dan kalau itu gak berhasil, biasanya saya akan hentikan dulu sessionnya. Karena fokusnya salah, kita melihat di tempat yang berbeda. Sulit untuk menyelesaikan konflik. Pada dasarnya kita semua punya blind spots. Katakan blind spots. Titik-titik buta dalam hidup kita. Blind spots itulah yang kata Yesus. Gak mungkin kau bisa ambil selumbar di mata saudaramu. Selumbar itu serbuk gergaji kecil atau semacam debu yang ada di mata orang lain. Kalau balok di mata kita sendiri, itu kita gak keluarkan. Nah, kenapa kok kita gak bisa melihat balok di mata kita sendiri? Karena itu blind spots. Itu adalah kelemahan, kesalahan yang kita gak sadari. Kita ini punya kesalahan, kelemahan yang kita sadari. Itu bukan blind spot, karena Anda sadar, Anda melihatnya. Tapi hari ini, Anda gak merasa bahwa Anda punya kesalahan. Kenapa? Karena Anda gak ngelihat. Orang lain yang bisa ngelihat. Betul atau betul? Kalau Anda bisa melihat kelemahan dan kekurangan dan kesalahan Anda, itu bukan lagi blind spots. Karena itu sudah kelihatan. Itulah sebabnya kita perlu cari nasihat. Kita perlu mengakui bagian kita. Kita perlu dengarkan dari sisi orang.
Apakah kita ini kurang mendengar, kurang peka, salah memahami atau apa? Kita mulai dengan itu dulu, mengakui bagian kita dulu. Yang setuju katakan amin. Baru kita akan masuk di dalam penyelesaian. Nah, orang yang punya ego yang tinggi, apalagi selalu merasa benar. Orang yang sombong itu ciri-cirinya adalah aku selalu benar. Itu akan sulit mengakui kesalahan karena dia gak pernah salah, orang lain selalu salah. Yang kedua, sulit untuk bisa memahami sudut pandang orang lain. Kenapa? Ya sudut pandangku yang paling benar. Dia juga akan sulit mengampuni karena dia gak merasa punya salah dan pernah diampuni. Makanya Alkitab ngomong kalau engkau tidak berdosa, engkau menipu dirimu sendiri. Kalau engkau merasa tidak berdosa dan tidak ada kebenaran di situ, pastilah ada bagian kita itu kita salahin. Kalau Anda bisa memulai berbicara dari sisi ini, terbuka jalan untuk penyelesaian. Ada amin. Mengenai minta maaf ya, pernah satu kali ada orang minta maaf ke saya karena diminta oleh seseorang untuk membereskan hubungan dengan saya, karena kalau gak dibereskan katanya akan mempengaruhi pekerjaan dan usaha. Ada orang lain memberi nasihat, lalu dia minta waktu ke saya, lalu minta maaf ke saya. Minta maafnya model begini, ya Pastor Fuji, saya minta maaf karena maafkan saya atas semua kesalahan saya melakukan ini karena saya mendengar dari orang Pastor Fuji melakukan ini. Loh, kok saya jadi merasa ini bukan minta maaf saudara, ini memberikan tuduhan lebih lagi. Ya saya minta maaf ya sayangku karena aku emosional kemarin. Ya tapi kalau aku emosi kemarin karena kamu begini, makanya aku emosi, maafkan saya. Itu bukan minta maaf. Hilangkan kata kamu. Minta maaf itu hanya ada aku. Katakan amin. Aku menyesal apa yang aku lakukan ini, andai kamu gak melakukan itu. Mungkin aku gak akan emosi, tapi ya aku minta maaf ya. Jadi yang tadi, orang tadi itu minta maafnya general. Aku minta maaf atas semua kalau aku ada salah. Jadi dia gak menyadari dia salahnya di mana. Dia ngomong kalau aku ada salah. Karena aku mendengar orang lain, Pastor Fuji begini. Itu namanya saya langsung dengar ini bukan minta maaf ini. Ini kamu sedang menuduhku dengan berbagai tuduhan. Ini namanya merendahkan diri di atas Monas. Itu bukan permintaan maaf. Permintaan maaf itu adalah Anda mengakui bagian di mana Anda salah. Tanpa menyebut kesalahan orang. Katakan amin. Gak boleh ada kamu, yang ada hanyalah aku. Amin. Tengok kanan kiri, gitu ya. Yang ke berapa sekarang? Yang kelima. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman atau kemarahan. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 16 ayat 21. Orang yang bijak hati disebut berpengertian. Dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Waktu Anda, intonasi Anda naik, Anda marah, bentak-bentak. Contoh tadi saya pernah membentak anak. Itu apa yang saya katakan itu gak didengerin. Yang mereka dengerin hanyalah emosi di balik kata-kata saya. Makanya Alkitab ngomong, jawaban yang lemah lembut, perkataan yang lemah lembut itu jauh lebih meyakinkan. Dikatakan begini, berbicara manis lebih dapat meyakinkan. The more pleasant the words, the more persuasive someone is. Semakin Anda lemah lembut, semakin persuasif. Itu versi GNT. Perkataan yang manis itu lebih meyakinkan, lebih persuasif.
Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kalau Anda mau menyelesaikan konflik, poin yang kelima, serang masalahnya bukan orangnya. Seringkali kita serang orangnya. Saudara, dengan kata-kata labeling. Saudara, kalau Anda mau selesaikan konflik, lihat persoalannya di mana. Jangan serang orangnya. Jangan merendahkan. Pasangan suami istri, ingat, kita ini punya semua informasi tentang kebodohan, kegagalan, kekonyolan dari pasangan kita. Ketika konflik, jangan ungkap itu untuk menyakiti pasangan atau menghukum pasangan. Maaf ya, siapa yang paling tahu kentut seseorang itu fales atau enggak? Bunyinya. Ya pasangannya di rumah. Maaf ya. Siapa yang paling tahu mendengkurnya seseorang itu fales atau enggak? Ada yang jenis mendengkur itu kalau didengar itu bisa membuat kita tidur. Tapi ada yang enggak bisa, saudara. Ada yang iramanya itu enggak beraturan. Kita tahu cerita kebodohan dan kekonyolan latar belakang pasangan kita. Jangan gunakan itu untuk menyakiti. Katakan amin. Dasar kamu ini begini, labeling dan sebagainya. Itu akan membangkitkan kemarahan. Jawaban yang pedas membangkitkan kemarahan. Ya, perkataan yang ofensif selalu mengundang reaksi yang defensif. Yang terakhir, bekerja samalah sebisa mungkin. Maksudnya apa? Roma 12 ayat 18 berkata demikian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Maksudnya bagaimana? Kata mengusahakan, itu berarti Anda harus bayar harga. Dengan kata lain, sometimes kita perlu fokus kepada perdamaian atau memulihkan hubungan ketimbang Anda memperbaiki sebuah persoalan yang Anda itu mungkin keberatan atau tidak setuju. Contoh, Anda itu punya keberatan karena suami itu tiap kali mandi handuk itu nggak pernah ditata rapi. Atau kalaupun ditaruh itu nggak pernah dilipat. Lempar sana sini, lempar kasur nggak kembali. Anda terganggu dengan itu karena Anda tipe istri yang rapi misalnya. Ada yang kebalikannya saudara. Suaminya yang rapi, istrinya yang porak-poranda. Ada yang keberatan sama pasangan karena pasangan itu selalu mencat odolnya, ini klasik ya. Enggak dari bawah, dari tengah. Macam-macam. Kita bertengkar untuk hal-hal itu. Dan Anda berharap bahwa suami berubah dulu, masalah selesai dulu, baru Anda berbaikan. Itu sulit saudara. Beberapa di antara kita harus belajar drop permintaan kita. Dan memulihkan hubungan. Karena hubungan nomor satu. Sekalipun mungkin suami Anda belum berubah, kebiasaan tetap begitu. Sampai Yesus datang kedua kali mungkin. Cenderungnya kita akan terus menuntut. Dan kita berharap kalau ini gak selesai, kita akan terus bertengkar, kita akan terus konflik. Nah ini yang saya maksud, fokuslah kepada rekonsiliasi dulu. Bukan mencoba untuk memperbaiki masalahnya dulu. Hubungan itu lebih penting. Percuma Anda memenangkan sebuah argumen tapi Anda kehilangan hubungan. Halo amin. Nah begitu Anda fokus sama hubungan, nanti Anda akan melihat hal-hal yang membuat kita terganggu itu ternyata hal yang remeh, kecil. Saudara, nah disinilah
letaknya di mana kita ini, orang itu bisa merasa, oh ternyata hubungan itu lebih penting. Tapi bedakan loh ya, kalau Anda selingkuh Anda harus tinggalkan. Bedakan, yang saya omong ini hal kecil yang terus Anda mau ini selesai dulu. Enggak, kalau itu berupa dosa, selingkuh, Anda flirting sama orang, Anda harus berhenti. Kalau Anda tidak hentikan, sulit Anda akan pulih hubungan. Jangan disalahpahami. Tapi bekerja sama di sini itu adalah sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu. Berarti Anda harus fokus sama apa? Perdamaian, rekonsiliasi dulu. Walaupun mungkin Anda ada hal-hal Anda gak setuju dengan orang lain. Anda tetap bisa damai walaupun Anda gak setuju sama orang. Katakan amin. Sebelum saya tutup, sebelum kita pergi berdiri, tengok kanan kiri sekali lagi. Berbicara itu lebih gampang. Siapa yang rindu menjadi pelaku firman? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.